Minggu depan ada tugas apa ya? Bioteknologi. Oh iya, ada tugas PSPDP, ya ampun. Harus buru-buru nelfon TE kan nih. Halo Teh, Iya Sri, kenapa ya? lagi sibuk gak? Enggak kok. Kita bahas tugas kelompok yang PSDP yuk. Mumpung lagi ada waktu luang nih, biar cepet selesai. Oh, tugas yang pengelolaan sumber daya pesisir itu ya? Jadi nanti kita itu biar ngelatih juga tuh wawasan kita tentang materi-materi yang udah ibu kasih. Jadi kalau menurut aku kita mending kayak nyari permasalahan gitu, nanti kita nyari solusinya tapi tukeran gitu. Kayak misalkan aku nanya ke Teteh, terus Teteh jawab pertanyaan aku, dan sebaliknya. Gimana? Oke, baik. Ayo udah kamu dulu aja ya. Oke. Oke Teh, bentar aku mau pakai headset dulu nih, soalnya biar kedengeran jelas suaranya. Nah, pertama dari aku kayak gini. Kan pencemaran merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini tuh masih terus terjadi tuh Teh. Sebenarnya bisa ditanggulangi, cuma kejadian itu terus berulang. Dan salah satu pencemaran terbesar itu biasanya terjadi di perairan. Nah, bagaimana cara menanggulangi tingkat pencemaran air yang masih terjadi di laut-laut dan perairan Indonesia? Gimana? Nah, untuk cara mengatasi pencemaran air ini banyak yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita harus pembuatan kolam stabilisasi, di mana di kolam stabilisasi ini air limbah akan diolah secara alami untuk menetralisir zat pencemaran sebelum dialirkan ke air sungai. Yang kedua itu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, di mana di instalasi pengolahan air limbah ini pengolahan air limbah menggunakan alat khusus dengan 3 tahapan. Yang pertama itu tahap primary, dan yang kedua itu tahap sekonderi, dan yang tahap selanjutnya itu triari. Untuk cara mengatasi pencemaran air yang ketiga itu dengan adanya pengolahan ekstrakta, di mana pengelolaan ini biasanya dijumpai untuk penanganan limbah dari septic tank yang biasa diolah menjadi biogas alias sumber gas yang bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Dengan demikian limbah-limbah tersebut terbentuk tidak sampai mencemari lingkungan termasuk perairan. Bagaimanakah arah pengaturan dan kebijakan dalam pembangunan nasional terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut-laut kecil? Oke deh, aku bakal coba jawab nih, tapi maaf banget ya kalau misalkan masih kurang tepat. Sebenarnya ya kalau wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil itu kan memiliki nilai strategis, arti strategis dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya biasanya. Hal ini dikarenakan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di wilayah ini, baik di sumber daya hayati maupun sumber daya non hayati, itu nilainya sangat tinggi. Terus juga munculnya konflik antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir laut itu maupun pulau-pulau kecil disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan biasanya ya. Kemudian juga ada kepentingan masing-masing lembaga. Selain itu juga kerusakan lingkungan di wilayah pesisir itu baik laut maupun pulau-pulau kecil disebabkan oleh ketidakjelasan hukum kewenangan antar lembaga yang terkait pada wilayah itu sendiri tuh Teh. Sehingga arah dasar hukum yang diberikan masing-masing lembaga merasa berwenang untuk memberikan izin dan perizinan. Nah, yang kedua itu kan sebenarnya pencemaran atau eh, permasalahan di sumber daya pesisir itu tidak hanya dilakukan oleh manusia aja tuh. Bisa juga kan terjadi karena akibat faktor alam. Nah, gimana sih caranya buat kita atau tindakan apa saja yang bisa kita lakukan buat menanggulangi eh, kerusakan atau permasalahan yang timbul di pesisir pantai gara-gara faktor alam tersebut? Kelestarian dan keseimbangan lingkungan ini maka akan mengalami kerusakan pada wilayah pesisir ini. Selanjutnya itu kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya alam yang sangat terbatas. Jadi kita sebagai manusia kita harus menjaganya dan menggunakan sumber daya alam ini dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir ini lingkungan ini disediakan bukan hanya untuk manusia saja, akan tetapi juga untuk makhluk hidup yang lainnya. Untuk permasalahan apa aja yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik dari aspek materi hukum, kelembagaan dan aparatur, pelayanan hukum maupun budaya hukum masyarakat. Oh iya, sebenarnya permasalahan lingkungan
akan muncul itu biasanya apabila permintaan manusia terhadap sumber daya itu terlebihi kemampuan ekosistem wilayah untuk menghasilkan atau menyediakan sumber daya alam tersebut tuh. Kasus yang didapat sih misalnya pencemaran di Teluk Jakarta dulu yang disebabkan oleh bahan organik dan logam berat. Terus juga banyak kejadian-kejadian lain juga. Pokoknya tingginya permintaan terhadap sumber daya alam juga seringkali disebabkan oleh kemiskinan penduduk. Sehingga pada saat ini sebagian besar masyarakat itu masyarakat pesisir ya khususnya masih dililit oleh kemiskinan. Fenomena kemiskinan tersebut juga akan mengarah kepada keterpaksaan sisi dan lautan dengan cara yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak. Yang ketiga apa ya? Oh gini aja deh teh, misalkan ada kecelakaan di laut, terus ada minyak tumpah ke laut gitu, dan jumlahnya itu sangat banyak teh. Gimana sih cara menanggulangi kejadian itu? Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran air laut akibat tumpahnya minyak ke laut itu ada tiga solusi ya. Yang pertama itu dilakukan in situ burning, itu penyisihan secara sistematis, teknis bioremediasi, penggunaan sorbenet, dan penggunaan bahan kimia dispersan. Yang kedua itu bioagumentasi, di mana mikroorganisme pengurai ditambah dengan melengkapi populasi mikroba yang. Dan selanjutnya biostimulasi, ini di mana pertumbuhan bakteri pengurai hidrokarbon asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien atau mengubah habitatnya. Terus untuk dampak selanjutnya dari berbagai aspek itu apakah dampak yang ditimbulkan dengan permasalahan tersebut dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Kalau menurutku sih permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengganggu rasa keadilan masyarakat juga. Terus pembebasan yang berlebihan pada anggaran daerah karena harus membuat dua perda yang berbeda. Konflik pengalihan kelembagaan yang berlarut-larut akan menimbulkan tidak efektifnya ataupun tidak efisiennya organisasi. Selain itu juga pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dapat semakin tergerus apabila tidak diberikan peraturan yang layak atau tepat. Kan bentuk fasilitas atau pemberdayaan masyarakat yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat itu bisa merugikan kepentingan atau keberadaan masyarakat lokal sendiri. Seperti itu sih kurang lebih. Terus gini nih, kan sumber daya pesisir itu memiliki produktivitas yang tinggi dalam pembangunan karena tuh bisa meningkatin devisa kan, terus juga banyak sumber pekerjaan, penghasilan dari situ. Tapi juga kalau banyak kegiatan di sekitar pesisir itu nantinya bisa menyebabkan kerusakan. Nah gimana sih cara mengatasi hal tersebut? Cara mengatasi daerah pesisir yang rentan terhadap kerusakan dan pengrusakan. Yang pertama ini mengidentifikasi dan analisis terhadap isu-isu lokal yang berada di wilayah pesisir ini. Selanjutnya itu yang kedua, menetapkan tujuan dan persiapan rencana kegiatan dan program-program aksi yang dapat dilakukan kepada masyarakat dan para tambak sekretariat pengelolaan wilayah pesisir yang dapat dibuat di tingkat kabupaten. Yang ketiga itu menitikberatkan pada formalisasi perencanaan melalui jalur hukum, peraturan kerjasama antara institusi. Yang keempat itu adanya implementasi program kerja, dan yang kelima itu melakukan evaluasi, di mana melakukan evaluasi ini dan setelah melakukan program kerja kita melakukannya itu setelah menerapkan program kerja yang telah diberikan kepada masyarakat dan para tambak. Pertanyaan yang keempat ini saya mau menanyakan, terus apa saja potensi sumber daya pesisir dan laut yang terdapat di kota administratif Atauro Timur Leste dan sejauh mana tingkat pemanfaatannya? Jujur aja sebenarnya aku baru denger sih Atauro itu. Tapi setelah aku searching sih potensi sumber daya pesisir dan laut yang terdapat di kota administratif Atauro dan tingkat pemanfaatannya cukup menjanjikan untuk mendukung tingkat perekonomian masyarakat, terutama bagi nelayan ya. Nah, konsekuensi logis dari sumber daya pesisir dan laut sebagai sumber daya milik bersama terbuka untuk umum sih, maka pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut semakin meningkat hampir di semua wilayah. Terus yang terakhir kan masalahnya gini kan, perilaku manusia itu banyak yang rakus. Kalau di kata bahasanya itu disebut dengan etika antroposentrisme kalau gak salah ya. Nah itu tuh manusia kan hanya memanfaatkan alam sebatas keperluannya, tapi terus-terusan gitu sampai akhirnya tidak bisa diperbaharui gitu. Jadi kesan itu mengeksploitasi manusia. Intinya rakus lah, hanya ingin mendapat keuntungan tapi gak peduliin dampaknya. Nah itu gimana sih tindakan yang harus dilakukan kalau menghadapi permasalahannya ada di titik itu? Tindakan
Apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah antroposentris ini? Yang pertama ini perlunya menyayangi sesama kehidupan dan lingkungan sendiri sebagai penerapan etika lingkungan. Yang kedua ini kita harus selalu berupaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan dan keindahan alam. Apabila kita tidak menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan ini, maka akan mengalami kerusakan pada wilayah pesisir ini. Selanjutnya itu kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya alam yang sangat terbatas. Jadi kita sebagai manusia kita harus menjaganya dan menggunakan sumber daya alam ini dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir ini lingkungan ini disediakan bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga untuk makhluk hidup yang lainnya. Pertanyaan yang kelima itu kan tadi kan sudah dijelaskan, sudah dijawab oleh saudara teman saya Asri. Untuk nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri, apa saja yang terdapat pada masyarakat pesisir di kota administratif Atauro yang mempunyai hubungan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut? Oke, perjelas ya. Wah, sebenarnya kalau menurut sumber yang aku baca ya, banyak sekali sih nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat pesisir di kota administratif Atauro itu, dan mempunyai hubungan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Salah satu caranya yaitu dengan mengembangkan sikap, gaya hidup biasanya, dan tradisi-tradisi yang mempunyai dampak positif lah terhadap pemeliharaan dan pelestarian di lingkungan hidup itu sendiri. Nah, dari tradisi tersebut biasanya dijadikan sebagai salah satu aplikasi sebuah kearifan lokal. Wah, makasih ya Teh. Jadi makin nambah nih ilmu. Jadi kalau kita latihan kayak gitu jadi makin ngerti gitu. Nanti kan kalau kita ada pertanyaan dadakan ataupun kita disuruh analisis mengenai permasalahan-permasalahan kayak gini kan, seenggaknya kita udah tahu lah, udah ada basic, udah apa sih namanya? Ya udah ada pengetahuan gitu. Nggak kaget banget. Iya benar banget itu Sri. Memang kita harus sebelumnya juga kita harus sering-sering membaca juga biar menambah pengetahuan wawasan kita mengenai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang ada di negara kita dan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita ini. Bener-bener Teh. Oh, makasih ya Teh. Maaf banget nih ganggu waktunya malam-malam. Apa dong? Justru lebih bagus nih kita harus sering-sering membaca. Sip deh. Semoga nanti nilai kita bagus ya. Amin amin. Makasih Teh.